Denmark merupakan kerajaan Islam di Jawa Tengah yang berdiri tahun 1475 Masehi, sesudah kerajaan Hindu-Buddha di daerah Jawa. Ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang mempunyai peran penting dalam penyebaran agama Islam di seluruh wilayah Indonesia dan dahulunya. Kerajaan ini bernama Glagah atau Bintoro. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah yang mendapatkan dukungan dari Wali Songo. Pada mulanya, Denmark hanya sebuah kadipaten bagian dari Kerajaan Majapahit. Akan tetapi, saat Kerajaan Majapahit mulai mengalami runtuhan dan Islam mulai bertumbuh, maka kadipaten ini juga berkembang menjadi sebuah kerajaan Islam paling besar. Kerajaan Denmark ini ditandai dengan beberapa bukti peninggalan sejarah. Raja Kerajaan Denmark. Pada pemerintahan Kerajaan Denmark, terjadi beberapa kali pergantian raja dan di antara raja-raja tersebut ada yang membuat masa kejayaan Denmark memperoleh masa kejayaan terbesar sebelum akhirnya runtuh saat raja terakhir naik tahta. Yang pertama, Raden Patah. Raden Patah memerintah dari tahun 1500 sampai dengan 1518 yang merupakan pendiri dari Kerajaan Denmark, yang sebelum mendirikan Kerajaan Denmark tersebut dikenal dengan nama Pangeran Jimbun. Sesudah mendirikan Kerajaan Denmark, maka ia memiliki gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Raden Patah lalu membangun Masjid Agung Demak yang berada di pusat kota alun-alun Demak. Pada tahun 1513, ia mengutus putranya yakni Pati Unus beserta armadanya menyerang Portugis di Malaka. Walau serangan tersebut sudah mendapat bantuan dari Palembang dan Aceh, namun tetap saja tidak berhasil sebab persenjataan tidak bisa mengalahkan Portugis. 2. Pati Unus. Pati Unus memerintah dari tahun 1518 sampai dengan 1521. Di saat Raden Patah menutup usia, Pati Unus dikenal sebagai seorang panglima perang yang berani dan sempat memimpin perang melawan Portugis di Malaka. Dengan keberaniannya tersebut, ia mendapat gelar Sabrang Lor, dan ia juga mengutus Kater untuk memblokade Portugis di Malaka dan menyebabkan Portugis mengalami krisis pangan. Yang ketiga, Sultan Trenggono memerintah mulai tahun 1521 sampai dengan 1546, menggantikan Pati Unus. Sebab Pati Unus tidak mempunyai anak sebagai pewaris tahta. Pada pemerintahan Sultan Trenggono, Kerajaan Denmark mencapai puncak kejayaan di mana ia terkenal sangat bijaksana serta berani sampai ia akhirnya berhasil memperluas kekuasaan mencapai wilayah Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Tahun 1522, Sultan Trenggono memutuskan tentaranya menuju Sunda Kelapa dipimpin oleh Fathahillah yang berhasil menyingkirkan Portugis keluar dari Sunda Kelapa, sehingga Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta dengan arti kemenangan sempurna, sehingga saat ini dinamakan dengan Jakarta. Pada pemerintahannya, Sultan Trenggono juga memiliki niat untuk menyatukan Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Denmark, dan ia mengambil beberapa langkah untuk mewujudkan hal tersebut, yakni menyerang pasukan di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Hindu Supit Urang yang dipimpin dirinya sendiri. Kerajaan ini tidak menghasilkan sebab Sultan Trenggono wafat. Sebelum ia juga menyerang wilayah Cirebon serta Sunda Kelapa yang dipimpin Fathahillah. Ia juga menggelar perkawinan politik seperti Pangeran Hadiri yang dijodohkan dengan putrinya, Adipati Jepara, dan Fathahillah dijodohkan dengan adiknya, sementara Pangeran Pasarehan dijodohkan dengan putrinya yang kemudian menjadi raja di Cirebon, dan Joko Tingkir dijodohkan dengan putrinya Adipati Paja.
kejayaan Kerajaan Demak. Abad ke-16 awal, Kerajaan Demak memiliki kerajaan kuat di Jawa dan tidak ada kerajaan yang bisa mengalahkan Kerajaan Demak saat memperluas kekuasaan. Saat berada di bawah pimpinan Pati Unus, Demak mempunyai keinginan besar untuk membuat wilayah Demak menjadi kerajaan maritim terbesar. Demak juga merasa terancam oleh Portugis di Malaka, sehingga beberapa kali mengutus armada laut untuk menyerang Portugis di Malaka. Saat berada di bawah pimpinan Sultan Trenggana, penyebaran agama Islam semakin luas sampai ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, lalu membuahkan hasil dalam menyingkirkan Portugis di Sunda Kelapa pada tahun 1527, Tuban pada tahun 1517, Madiun pada tahun 1529, Surabaya dan Pasuruan di tahun 1527, Malang di tahun 1545, serta Blambangan yang merupakan kerajaan Hindu terakhir di sebelah timur Pulau Jawa tahun 1527 sampai 1546. Trenggana lalu wafat pada tahun 1546 saat menaklukkan Pasuruan yang lalu digantikan oleh Sunan Prawoto. Panglima perang kerajaan Demak saat itu yang bernama Fathahillah merupakan seorang lelaki asal Pasai, Sumatera, menjadi menantu Sultan Trenggana, sedangkan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati, diutus Trenggana untuk menaklukkan Banteng Girang yang kemudian berhasil menaklukkan Banteng Girang tersebut. Sementara Sunan Judus adalah seorang imam masjid Demak yang juga memimpin dana mengalahkan Majapahit sebelum masa keruntuhan Kerajaan Demak. Selepas wafatnya Sultan Trenggana, timbul konflik tentang perebutan kekuasaan antara beberapa anggota dari Kerajaan Demak. Pangeran Sedolepen menggantikan Sultan Trenggana yang sudah wafat, yang merupakan saudara dari Sultan Trenggana. Pangeran Sedolepen lalu dibunuh oleh Pangeran Prawoto, dan perebutan kekuasaan terus berjalan sampai akhirnya timbul perang saudara, dan Arya Prasana yang adalah putra Pangeran Sedolepen membunuh Pangeran Prawoto untuk mengambil alih kekuasaan Kerajaan Demak tersebut. Sesudah itu, Joko Tingkir yang memiliki jabatan sebagai Adipati Pajang serta Ki Ajeng Pemanahan serta Ki Penjawi berhasil mengalahkan Arya Pranangsang yang terbunuh oleh anak angkat dari Joko Tingkir tahun 1568 Masehi. Suta Wijaya lalu memindahkan tahta kerajaan Demak ke Pajang, sehingga akhirnya kekuasaan dari Kerajaan Demak berakhir. Sesudah mengetahui sedikit mengenai sejarah Kerajaan Demak, ada beberapa macam sejarah peninggalan Kerajaan Demak. Yang pertama, pintu beledek atau pintu petir merupakan pintu dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ajeng Selo. Dari cerita yang beredar, pintu beledek ini dibuat oleh Ki Ajeng Selo dengan petri yang tersambar memakai kekuatan supranatural yang dimilikinya, yang ia tangkap saat ada di tengah sawah. Pintu tersebut lalu dibawa pulang dan dibawa ke Radar Patah. Kemudian pintu ini dipakai untuk pintu masuk utama Masjid Agung Demak yang keadaannya sudah mulai rusak, sehingga disimpan dalam museum dan dalam Masjid Agung Demak tersebut. Bukti kedua peninggalan Kerajaan Demak selanjutnya adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini didirikan tahun 1479 Masehi, yang kini sudah berumur sekitar 6 abad, tetapi masih berdiri dengan kokoh sebab sudah dilakukan renovasi sebanyak beberapa kali. Masjid Agung Demak ini hanya
sebagai peninggalan sejarah kerajaan Demak saja, akan tetapi dahulunya merupakan pusat dari pengajar serta syariat Islam. Masjid ini dikatakan sebagai asal mula pemikiran dari kehadiran kerajaan Demak Bintoro. Secara geografis, Masjid Agung Demak terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak Kota, Jawa Tengah. Arsitektur masjid ini terlihat berbeda dari arsitektur masjid yang ada di zaman sekarang. Masjid Agung Demak menggunakan kombinasi gaya budaya Jawa Tengah yang sangat kental, dan ornamen yang terdapat di Masjid Agung Demak ini juga melukiskan tentang hubungan antara Jawa dengan Islam. Masjid Agung Demak ini memiliki ukuran luas sebesar 31 kali 31 meter persegi, yang dibagi sisi Masjid Agung Demak ini juga terdapat serambi berukuran 3 kali 15 meter persegi dengan panjang keliling 35 kali 3 meter. Serambi masjid ini terbuka dan bangunan masjid ditopang dengan total 1028 soko. Di antara soko ini ada soko guru sebagai penyangga utama, sementara tiang penyangga bangunan total ada 50 buah dan tiang penyangga serambi berjumlah 28 serta tiang keliling sebanyak 16 buah. Bentuk Masjid Demak memakai material kayu yang terbuat bulat lengkap dengan beberapa lengkungan. Bagian interior masjid juga memakai materi kayu lengkap dengan ukiran yang juga terlihat sangat artistik dan cantik. 3. Soko Guro atau Soko Fatal merupakan tiang penyangga dari Masjid Agung Demak yang terbuat dari material kayu diameter 1 meter dan berjumlah sebanyak 4 buah. Semua soko guru ini dibuat oleh Sunan Kalijogo, yang menurut cerita Sunan Kalijogo merupakan menyelesaikan 3 buah soko guru dan Masjid Agung Demak sudah dibangun serta sudah mulai masuk dalam tahapan pemasangan atap, sehingga karena dikejar waktu, Sunan Kalijogo kemudian mengumpulkan tatal atau kulit kayu yang berasal dari sisa pahatan dari 3 suku guru untuk dibuat menjadi 1 suku guru baru memakai kekuatan spiritual yang dimiliki Sunan Kalijogo, dan inilah yang menyebabkan suku guru diberi istilah suku tatal. 4. Beduk dan kentongan. Beduk dan juga kentongan dulunya dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan rakyat sekitar masjid untuk menandai masuknya waktu salat. Kedua benda ini ditemukan dalam Masjid Agung Demak dengan bentuk seperti tapal Buddha dengan filosofi yang disembunyikan atau dikumpul, maka rakyat sekitar masjid harus datang untuk menunaikan salat. Beduk dan kantongan ini menjadi peninggalan sejarah kerajaan Demak yang juga masih bisa dilihat hingga sekarang. 5. Situs kolam wudhu. Kolam wudhu ada di halaman Masjid Agung Demak dan dulu dipakai untuk tempat wudhu para musyafir dan juga santri yang akan melaksanakan sholat. Akan tetapi sekarang kolam wudhu ini tidak lagi dipergunakan sebagai tempat wudhu pada saat ingin melaksanakan sholat. 6. Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 Sunan Wali Sanga yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Sunan Kalijaga wafat tahun 1520 lalu dikebumikan di desa Kadilangu berdekatan dengan kota Demak. Banyak orang yang berkunjung untuk tujuan berziarah dan juga berdoa. Semoga diberi kemudahan dan juga dikeberkahkan lewat berdoa ini. Ini sangat dijaga oleh pengelolanya agar pengunjung atau peziarah nyaman saat berdoa dan bersolawat. 7. Maksurah.
Maksurah merupakan ukiran kaligrafi ayat Al-Quran yang digunakan sebagai interior di dinding Masjid Agung Demak. Maksurah dibangun saat kekuasaan Aryo Baningrat yang merupakan Adipati Demak tahun 1866, dan kaligrafi ini menceritakan mengenai keesaan Allah. 8. Dampar Kencana. Peninggalan kerajaan Demak selanjutnya adalah Dampar Kencana. Dampar Kencana merupakan singgasana untuk para sultan Demak, kemudian digunakan sebagai mimbar khotbah para Masjid Agung Demak. Mimbar ini akan tetapi tidak digunakan dan disimpan pada Museum Masjid Agung agar terhindar dari kerusakan. Buah yang saat ini dipasang pada interior dinding Masjid Agung seperti namanya, piring ini merupakan hadiah dari Putri Campa, yakni ibu dari Raden Patah, pendiri kerajaan. Selanjutnya, Serambi Majapahit. Serambi yang ada di Masjid Agung Demak ini terlihat sangat indah dengan arsitektur unik dan antik yang memiliki arti sejarah di dalamnya. Dari sejarah kerajaan Demak, Serambi Majapahit ini memiliki 8 buah tiang pendopo yang berasal dari kerajaan Majapahit. Akan tetapi saat ini kerajaan Majapahit runtuh, beberapa peninggalannya tidak lagi terawat, sehingga Adipati Unus membawa benda pusaka tersebut menuju Demak dan sekarang ditempatkan di Serambi Masjid Agung Demak ya, dan masih bisa dilihat sampai sekarang. Selanjutnya, mihrab. Mihrab merupakan peninggalan, juga merupakan pengimaman dari kerajaan Demak yang di dalam terdapat gambar hewan bulus prasasti Condro Sengkolo. Prasasti Condro Sengkolo ini merupakan artis Seriro Sunyi Kiblating Gusti tahun 1401 sampai tahun 1479 Masehi. Ini merupakan kesimpulan jika di masa kerajaan Demak sudah mengenal mihrab atau pengiriman yang berlukiskan hiasan tertentu yang adalah akulturasi budaya Islam dan juga Jawa. Selanjutnya, Dampar Kencono. Jika dilihat dari sejarah, Dampar Kencono merupakan peninggalan kerajaan Majapahit, sebab dampar adalah hadiah yang diberikan Prabu Brawijaya ke-5, yakni Raden Kertabumi, untuk Raden Patah yang merupakan raja pertama kerajaan Demak, sehingga ahli sejarah mengatakan jika di masa akhir kerajaan Majapahit banyak rakyat-rakyat yang sudah memeluk agama Islam. Selanjutnya, para Western. Dari sejarah kerajaan Demak dikatakan jika paham Islam sudah maju pada saat tersebut. Demikianlah sejarah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.